Pada abad ke-13, di tengah kejayaan ilmu pengetahuan di Afrika Utara, hiduplah seorang pria bernama Ahmad bin Ali Al-Buni. Ia bukan penyihir jalanan, ia adalah seorang sufi, ahli matematika, dan ahli ibadah yang disegani. Apakah Ismul Azham benar-benar ada? Namun, Al-Buni memiliki satu kelemahan manusiawi, rasa penasaran yang tak bertepi tentang nama Allah yang teragung, Ismul Azham. Ia percaya bahwa alam semesta ini dibangun di atas kode-kode rahasia. Ia mulai menuliskan temuannya ke dalam sebuah kitab yang ia beri nama Syamsul Ma'arif Al-Kubra, Matahari Pengetahuan yang Besar. Di sebuah madrasah kecil di Kairo, berabad-abad kemudian, seorang pemuda bernama Yusuf menemukan salinan kitab itu di sudut gelap perpustakaan milik mendiang kakeknya. Kitab itu dibungkus kain hitam yang wangi kemenyan. Saat Yusuf membukanya, ia tidak menemukan mantra jahat yang terang-terangan. Sebaliknya, ia melihat ayat-ayat Al-Quran dan Asmaul Husna. Namun, ada yang aneh. Nama-nama suci itu disusun dalam bentuk kotak-kotak ajaib wifak dikelilingi oleh simbol perbintangan yang rumit. Yusuf merasa ada kekuatan yang menariknya. Disinilah letak bahaya pertama. Kitab ini tidak terlihat seperti kejahatan, ia terlihat seperti ibadah yang lebih tinggi. Yusuf mulai mempelajari bab tentang kekuatan huruf. Kitab itu menjanjikan bahwa jika ia menuliskan urutan angka tertentu pada jam saat planet Mars sejajar dengan bintang tertentu, maka permintaannya akan dikabulkan seketika. Malam itu, Yusuf mencoba. Ia duduk sendirian, menggambar kotak wifak di atas selembar kulit rusa. Hatinya mulai berubah. Jika dulu ia berdoa dengan rendah hati, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki," kini hatinya berkata, "Dengan kotak ini, rezeki harus datang padaku." Inilah alasan utama mengapa kitab ini dilarang, pergeseran tauhid. Tanpa sadar, Yusuf mulai menggantungkan nasibnya pada kertas dan angka, bukan lagi pada Sang Pencipta. Para ulama menyebut ini sebagai syirik yang sangat halus. Kitab ini memberikan ilusi bahwa manusia bisa memaksa kehendak Tuhan melalui rumus-rumus. Tiba-tiba, lilin di kamar Yusuf padam tanpa angin. Suasana menjadi berat. Ia merasa ada ribuan mata yang menatapnya dari kegelapan, meski ia sendirian. Setiap huruf dijaga oleh pelayan dari kalangan jin Khodam. Semakin dalam Yusuf membaca, semakin gelap instruksinya. Kitab Syamsul Ma'arif menjelaskan bahwa setiap huruf dijaga oleh pelayan dari kalangan jin Khodam. Untuk memerintah jin ini, Yusuf harus melakukan ritual yang aneh,
ritual yang mulai menjauhkannya dari syariat. Ia berhenti berjamaah di masjid. Ia mulai menyendiri di tempat gelap yang kotor, karena kitab itu mengatakan, kesucian batin lebih penting daripada kesucian lahir, sebuah penyesatan yang nyata. Suatu malam, pelayan itu muncul. Bukan dalam bentuk cahaya, melainkan bayangan yang merayap di dinding. Makhluk itu meminta syarat, jika Yusuf ingin keinginannya dikabulkan, Yusuf harus berhenti membaca surah Al-Ikhlas. Disinilah puncak bahaya kitab tersebut. Kitab ini dilarang karena ia merupakan jembatan ilegal antara manusia dan alam jin. Dalam Islam, hubungan ini adalah terlarang. Jin tidak memberikan bantuan secara gratis. Mereka menginginkan iman manusia sebagai bayarannya. Yusuf yang dulunya saleh, kini menjadi budak dari entitas yang ia kira bisa ia kendalikan. Akalnya mulai terganggu, ia mulai bicara sendiri dan ketakutan setiap kali mendengar suara azan. Berita tentang kerusakan jiwa yang dialami orang-orang seperti Yusuf sampai ke telinga para ulama besar, termasuk Ibnu Khaldun dan ulama-ulama Al-Azhar. Mereka melihat pola yang sama, setiap orang yang mendalami Syamsul Ma'arif berakhir dengan akhir yang tragis, gila, murtad, atau mati dalam keadaan mengenaskan. Para ulama memberikan fatwa tegas, membaca kitab ini adalah haram. Mengapa? Menghancurkan akal, isinya penuh teka-teki yang merusak logika, menghancurkan iman, mengajarkan meminta bantuan pada selain Allah. Membuka pintu fitnah, membuat manusia merasa setara dengan Tuhan karena merasa bisa mengendalikan alam gaib. Di Maroko, di Turki, hingga di Nusantara, kitab-kitab ini diperintahkan untuk dibakar atau dikubur dalam-dalam. Bukan karena pemerintah takut pada kekuatannya, tapi karena kasih sayang ulama agar umat tidak tersesat dalam labirin kegelapan yang mengatasnamakan agama. Yusuf akhirnya ditemukan oleh seorang guru yang bijak. Sang guru melihat kitab tua itu dan segera mengambilnya. Ia tidak membakarnya dengan amarah, tapi dengan doa. Yusuf, matahari yang sejati tidak memerlukan rumus angka untuk bersinar. Yusuf, kata sang guru, matahari yang sejati tidak memerlukan rumus angka untuk bersinar. Jika kau ingin dekat dengan Allah, jalannya sudah jelas, salat, zikir, dan pengabdian. Kitab ini hanyalah fatamorgana yang menjanjikan kekuatan, namun sebenarnya memberikan kehancuran. Cerita ini berakhir dengan sebuah peringatan bagi kita semua. Rahasia Tuhan tidak disimpan dalam buku-buku sihir yang gelap. Kekuatan sejati ada pada kepasrahan hamba kepada Tuhannya.
Kitab Syamsul Ma'arif tetap ada dalam sejarah sebagai pengingat bahwa ilmu tanpa panduan iman yang benar hanya akan membawa manusia menuju jurang kesyirikan. Itulah mengapa, hingga hari ini, kitab tersebut tetap menjadi buku yang paling dijauhi oleh mereka yang ingin menjaga kesucian tauhidnya. Demikian tadi sebuah kisah cerita yang kami sajikan. Apabila ada salah-salah kata atau ilustrasi gambar yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa bantu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, agar channel kami berkembang dan bermanfaat.